Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu, bukan Peggy-Peggy yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video penyelidik ya dari Cianjur ya, sama Kapolda ya. Katanya bukan Peggy-Peggy yang lain, apalagi Peggy-Peggy yang keluar di medsos. Maksudnya bukan Peggy anaknya Pak Cecep, bukan Peggy-nya ini. Kita harus mengini hukum. Justru kamu jadi pengkhianat hukumnya, Bangke ya, karena kamu membela pembunuh ya. Kami rakyat tidak punya hak untuk merusak hukum. Yang merusak hukum itu justru kalian yang berbintang-bintang ini ya. Tidak ada manusia yang paling patuh hukum selain kami rakyat ya, yang makan uang haram kalian ya, para polisi dari Cianjur ini ya, yang merusak hukum kalian Polda ya. Makanya otak kamu dipakai, jangan minta-minta, disanjung-sanjung, dipuji-puji ya. Kamu merusak hukum di negara ini. Sekarang kamu minta kami hormati. Kamu bilang tadi ini permintaan Jokowi, ini permintaannya Kapolri. Apa itu permintaan Jokowi? Kamu menangkap itu Peggy Setiawan Bangunan. Apa benar Jokowi yang memerintahkan? Apa Jokowi yang suruh kamu menutup-nutupi ya, membela para pembunuh? Bawa-bawa nama Jokowi ya. Udah tau malu. Benar gak sih Jokowi yang suruh kamu tangkap Peggy Setiawan Bangunan? Ya enggak lah. Benar nggak Kapolri yang suruh kamu tangkap Peggy Bangunan? Peggy Bangunan. Penyelidik kok nggak punya otak. Kamu bilang apa tadi? Kamu udah kerja keras ya, siang malam. Apa hasil kamu kerja keras? Makan tidur kamu, makan uang haram ya. Sudah makan gaji buta, makan uang haram lagi ya. Untuk kamu ya, penyelidik dari Jember ya. Uang haram, makan gaji buta lagi. Sama Kapoldanya ya. Apa hasil kamu kerja keras? Kamu kerja keras ngambil foto ya. Kamu kerja keras, kamu direct tuh motor rusak. Itu hasil kamu kerja keras. Iblis aja ketawa anjing ya. Santai. Kerja keras kamu yang seperti apa? Kamu bilang sama kami harus mempercayai kamu, harus mengini hukum. Justru otak kamu yang merusak hukum di negara ini ya. Hukum kamu jual belikan, kamu melindungi pembunuh ya. Itu yang ada dalam otak kamu. Sekarang kamu bawa nama Jokowi, kamu bawa nama Kapolri ya. Apa sebegitu rendah Kapolri menyuruh kamu menangkap Peggy Setiawan Bangunan tanpa ada bukti? Mana buktinya? Kamu jangan minta kami menghormati kamu ya. Orang yang makan uang haram, darah anjing lebih ini halal daripada kamu ya. Nggak ada manusia paling bangsat selain orang menjual belikan hukum di negara ini. Kami rakyat tidak punya hak untuk menjual belikan hukum, melainkan kalian para orang-orang berbintang ini ya. Tidak cukup gaji kalian, maka kalian makan uang haram. Hajar dia. Kamu bilang kami rakyat harus menghormati hukum. Tidak ada manusia yang paling menghormati hukum selain kami rakyat. Betul. Ya? Cuma manusia bangsat seperti kalian inilah yang berbintang-bintang ini merusak hukum di negara ini, memperjualbelikan hukum demi uang haram ya. Apa yang kamu inginkan? Kamu minta kami memuji kamu, hasil kerja apa yang kamu puji? Kamu katanya kerja siang malam, buktinya apa? Hah? Bahkan asal muasal kematian Pina aja kamu nggak paham, kamu nggak tahu. Terus kamu kerja apa? Hah? Punya otak nggak kamu? Kamu bilang kerja siang malam. Punya enggak ya? Ya ini buat kamu ya, penyelidik ya. Penyidik kamu punya otak.
Katanya kami udah siang malam bekerja, rakyat harus melihat sisi hukumnya. Justru kami lihat sisi hukumnya, kamu ini biadab karena menjual belikan hukum, ya. Habis loh. Kalau kamu bilang kami ini rakyat nggak akan merusak hukum, justru rakyat itu selalu meluruskan hukum, ya. Pancasila kita hafal dari kelas SD kelas 1 kok. Nah, otak kamu yang sampai kuliah-kuliah, ya, sampai Pancasila aja kamu lupa. Ya. Sekarang nyuruh-nyuruh kami, katanya Kapolda udah kerja. Apa yang dikerja Kapolda? Ya, Kapolda cuma makan tidur doang, jual bacot di media, ya. Makan ngomong aja nggak bisa, ya. Ini foto, ini bukti, foto jatuh loh kamu kasih tahu, ya. Iblis aja ketawa tuh melihat kelakuan kamu, ya. Iblis aja ketawa. Sidang nggak datang, malu sekarang. Nah, pokoknya ya kalau saya lihat ini para penyelidik ya tentang kasusnya Peggy, apalagi si Elsa Sharif PS2 ya, tua bangka ya. Kalau kamu jadi penyelidik aja, jangan berpihak kepada pada satu pihak, ya. Tidak perlu berpihak kecuali kalau kamu terima uang haram, bangke, ya. Yang namanya penyelidik itu meluruskan, itu kerjanya penyelidik, mencari ya asal muasal kematian Pina, mencari fakta, itu penyelidik kan. Nah, kalau kamu berpihak menyudutkan satu orang, itu bukan penyelidik, kamu jadi setan malah di sini, ya. Elsa Sharif ya, istighfar aja lah, kamu udah terlalu tua untuk menjadi penyelidik. Lagi pula otak kamu udah tua lah, nggak bisa mikir, ya. Jadi penyelidik kok malam ini mencari kesalahan Peggy, ya. Katanya datang capil otak bapak kamu, ya. Apa otak kamu yang mau dicapilin, ya? Nggak ada. Peggy Setiawan nggak pernah datang capil, ya. Saat ditanya sama Bang Tony malah nggak bisa jawab, itu bukan urusan saya, kamu bukan ininya, saya bukan pengacara, bacot, ya. Kenapa kamu membacot sesuatu bukan tempat kamu? Biar nanya pengacaranya yang bicara. Tugas kamu adalah mencari fakta, ya. Itu yang harus kamu lakukan. Biar saat wartawan nanya kamu bisa jawab. Ya percuma kan kamu makan gaji buta kamu, ya. Ini saya setuju juga aja untuk Polda ini ya, punya urat malu lah. Urat malu kamu jangan sekarat begitu, ya. Saya heran ya Jokowi bisa memberi bintang pada Kapolda yang cuman yang nggak bisa kerja seperti ini, yang ngerugiin rakyat tuh, nafkahi, ya. Udah makan gaji buta ya, makan uang haram lah ya. Rugi kami rakyat, ya, melihara kalian, ya. Kalau kalian bisa kerja tuh bagus, nggak bisa kerja minta dipuji, ya. Kasian banget kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang masuk. Oke, sebuah kalimat yang tentunya sangat dahsyat diungkapkan oleh seorang ibu ini. Kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar yang seharusnya ya tidak layak untuk disematkan kepada oknum-oknum kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Tentunya sangat masuk akal ketika ibu ini mengomentari terkait dengan kinerja Polda Jawa Barat menangani kasus kematian Vina dan Eki. Kasus yang sangat berlarut-larut. Sebuah pernyataan yang sangat konyol yang dilontarkan oleh kepolisian Polda Jawa Barat tadi, bahwa Peggy yang kami tangkap adalah Peggy yang itu. Artinya pernyataan ini mengatakan bahwa mereka memastikan, mereka membenarkan bahwa Peggy yang merupakan seorang kuli bangunan adalah pelaku utama. Ini tentunya akan membuat marwah kepolisian itu semakin hancur di mata rakyat Indonesia. Masa iya
menangkap seorang Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan butuh waktu 8 tahun. Masa ia menangkap Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan hanya bermodalkan barang bukti atau alat bukti yang sangat amat konyol, yaitu ijazah, KTP, foto studio. Bahkan yang lebih konyolnya lagi adalah motornya yang sedang rusak. Itu dijadikan sebagai alat bukti oleh penyidik Polda Jawa Barat ketika itu. Di tahun 2016 ketika Polda Jawa Barat menyita 2 unit sepeda motor. Motor itu dalam keadaan turun mesin. Ini sangat lucu. Apakah kepolisian Polda Jawa Barat tidak bisa menangkap Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Itu yang seharusnya kalian tangkap. Dia itu sengaja dititipkan di Pak Cecep. Peggy Setiawan Cianjur itu sudah jelas-jelas adalah anggota geng motor dari Monreker. Hanya dia mencoba untuk mengelabui polisi dengan berpindah tempat ke Cianjur. Coba cek itu telinga itu, ada lubang tidak? Coba cek itu sidik jarinya. Yang ada di ijazah itu. Sudah banyak kok bukti-bukti yang bisa memperkuat bahwa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur itu adalah pelaku utamanya. Jangan salahkan kami rakyat jika rakyat bertindak semena-mena. Jangan salahkan kami rakyat jika Anda dicaci maki. Wajar, itu karena kelakuan Anda yang kesannya hanya seperti makan gaji buta. Kerja kalian apa sih? Tadi pada hari ini ya kepolisian daerah Jawa Barat memberikan jawaban. Tapi menurut saya inilah momen yang paling lucu dan aneh dalam persidangan ya. Kalau rekan-rekan ingat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon tahun 2017 itu ada 3 DPO ya. Nah kemudian di tahun 2024 1 DPO saja yang mereka disebut nyata bahkan ditangkap, yaitu klien kami. Yang 2 DPO-nya dihapus dengan alasan fiktif. Nah hari ini kami digusur untuk memanggil lagi yang 2 DPO, kan aneh ya. Jadi kami diminta untuk mempercayai bahwa yang 2 DPO itu ternyata masih hidup ya, itu makanya saya bilang ini yang teraneh dan terlucu ya. Itu dari saya. Dianggap fiktif ya? Ya, yang tadinya dianggap fiktif kan, terus sekarang dihidupkan lagi. Mereka menganggap fiktif, terus mereka hidupkan lagi. Kita dibawa oleh mereka untuk mempercayai kan itu. Nah jadi ini pikir saya ini ada jin korin dari mana lah? Ya, jadi saya jelaskan. Jadi yang dimaksud sekarang 2 DPO yang sudah gugur ya dimatikan oleh penyidik Polda Jawa Barat berdasarkan PSIPS, dihidupkan lagi itu karena dasar penangkapan Peggy Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Kemudian waktu yang banyak itu digunakan oleh penyidik membaca putusan pengadilan. Ya betul. Nah dalam dakwaannya mereka bersebelas termasuk 3 DPO Andi, Dani, dan Peggy alias Perong diulas lagi peran-perannya dan dihidupkan. Nah kalau penyidik saja menangkap Peggy Setiawan berdasarkan putusan pengadilan dan ada DPO-nya, maka yang dimaksud Pak Mukhtar, kami harus mempercayai, hakim harus mempercayai bahwa awal mula kejadian itu ya bersebelas itu berarti tidak ada pilihan lain. Kalau nggak ditangkap itu 2 DPO-nya lagi, ya sudah berarti pembohong itu penyidik. Mantap. Ya. Gitu, mantap. Ya. Nah kemudian dari sisi materi tadi dijelaskan yang dimaksud oleh abang ini ya itu banyak pokok perkara yang dibahas. Ya. Padahal dalam pembuktian ya dalam sidang pra peradilan ini cukup alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Dan tegas tadi dibacakan oleh salah satu dari tim penasihat hukum Ibu Emi, penyidik hari ini tidak mampu membuktikan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan kami sebagai tersangka. Clear itu tadi. Clear. Ada satu lagi. Pada saat tadi kan disampaikan oleh termohon
bahwa mereka sudah memberitahukan ketika mau menangkap Peggy, mereka sudah beritahukan kepada keluarga, dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Peggy sudah ditangkap dulu, setelah ditangkap jadikan tersangka baru mereka cari saksi-saksi dan cari alat bukti. Jadi yang disampaikan tadi bahwa kalau tadi korban menyampaikan bahwa sudah pada saat melakukan penangkapan diberitahukan kepada keluarga Peggy Setiawan, itu bohong. Yang kami memastikan bahwa kejadian penangkapan terhadap Peggy Setiawan ini adalah unprocedural. Jadi gini ya, kami dan majelis hakim disuruh mempercayai putusan pengadilan. Di antaranya ciri-ciri DPO-nya itu adalah ya untuk Peggy alias Terong ya tinggal di Banjarwangunan. Harus tuh, karena memang dasarnya penyidik menangkap adalah DPO, ya DPO putusan pengadilan. Kok enak banget dia berubah alamat menangkapnya? Kan suruh mempercayai putusan pengadilan, DPO-nya tinggal di Banjarwangunan. Kenapa dia yang bergeser sendiri? DPO-nya yang ditangkap di Desa Kepongpongan, bukan di Banjarwangunan. Yang ngaco ini menurut saya. Ngaco. Di sisi lain suruh menghormati, suruh meyakini putusan pengadilan, karena dari situlah putusan pengadilan ditangkap oleh DPO. Tapi di sisi lain dia bergeser, ya seolah-olah dia tidak mempercayai putusan pengadilan, di mana DPO-nya alamatnya Banjarwangun. Dia pindah geser ke kecamatan Talun, diambillah DPO-nya Peggy Setiawan, alamatnya Desa Kepongpongan. Jauh beda kecamatan, apalagi desanya. Ngaco tidak? Ngaco itu. Ngaco lah. Ya teman-teman, ini semakin menunjukkan bahwa peristiwa Vina Cirebon ini memang penuh dengan rekayasa. Semakin menunjukkan bahwa kepolisian Polda Jawa Barat benar-benar melakukan hal yang sangat amat konyol, melakukan blunder, melakukan sesuatu yang sangat fatal menurut saya. Kemarin ketika mereka menangkap Peggy Setiawan Kulibangunan sebagai tersangka, seenak udelnya mereka, seenak jidatnya mereka katakan bahwa DPO itu yang 2 orang itu fiktif, maka dihapuskan. Padahal sidang putusan pengadilan pada tahun 2017 sudah menetapkan bahwa masih ada 3 DPO. Namun secara terburu-buru, kepolisian Polda Jawa Barat mengatakan bahwa 2 DPO itu adalah fiktif. Kemudian tanpa ada rasa malu pula, ketika sidang pra-peradilan kemarin, kepolisian Polda Jawa Barat mengatakan, memaksa kepada para pengacaranya Peggy Setiawan untuk mempercayai terkait dengan putusan pengadilan di tahun 2017. Di mana pada putusan itu tercatat ada 3 DPO. Ini yang benar seperti apa sih? Apakah kami rakyat harus mempercayai sikap polisi yang seperti ini? Sikap yang tidak jelas, plim-plam. Pagi tahu, sore tempe, nggak jelas. Dan yang lebih lucunya lagi, pada berita acara pemeriksaan ya, yang sudah diputuskan oleh pengadilan di tahun 2017, bahwa DPO, salah satu DPO itu yang nama Peggy Setiawan atau Peggy Perong itu, alamatnya beda dengan Peggy Setiawan Kulibangunan itu yang saat mereka tangkap. Artinya, seenaknya jidatnya mereka pula, mereka mengganti alamat itu. Supaya kelihatan bahwa polisi ini ada kerja. Mereka bisa menangkap DPO. Walaupun butuh waktu 8 tahun hanya untuk menangkap seorang Kulibangunan. Pengecut amat sih kalian. Kerja kalian apa sih? Sampai hukum kok kalian buat seperti ini ya. Hukum kalian buat seperti adonan kue. Dibolak-balik, dibolak-balik. Sebenarnya hukum ini dibuat untuk siapa sih? Benar apa kata ibu tadi bahwa yang bisa menghargai hukum di negeri ini hanyalah rakyat kecil. Tapi kalian para polisi hanyalah apa? Kalian yang
yang malah membuat hukum ini jadi hancur. Ini tentunya sesuatu yang sangat memalukan menurut saya, teman-teman. Apa yang saya sampaikan selama ini itu mulai perlahan-lahan akan terjawab. Permainan setelah ada pertemuan Nyonya Besar dengan pejabat berbintang kemarin. Ada akan orang yang akan menyerang yang namanya Pak Didi Mulyadi. Di situ aja kalian nilai, ya. Kalau pemberitaan saya ini dibilang hoax, di situ aja kalian menilai. Kemudian diawali dari seorang Bambang ke Mabes Polri. Nah, kemudian ada lagi orang yang berkunjung ke rumah Peggy Setiawan, ya, itu berpakaian seragam. Dan ada juga orang pakaian mobil satu kompi datang ke rumah Bapak Rudiana. Ngapain ya? Seru kan? Nah, ini ngalahin film kan, seru kan? Ngelebihi filmnya Tuan Takur, ya kan? Film India. Nah, jadi disitulah kalian harus pelan-pelan terjawab. Saya bukan meramal, bukan apa. Cuman, ya, orang itu ya tidak, saya ya orang biasa, kata Putri ya. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitas apa-apa di negara, ya kan katanya. Tapi semua omongan saya ini benar-benar semuanya saya jamin itu ya akan menjadi kenyataan. Satu persatu mulai terjawab. Ada permainan baru untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu sebagai tersangka. Kemudian mereka melenyapkan BAP yang dulu 2016 lalu ketika diminta, ya kan, sama netizen ini atau pengacara yang mendampingi Peggy Setiawan. Muncullah pengacara-pengacara, mantan pengacara narkocek dulu ya, bandar narkocek dulu udah mulai bermunculan. Makanya saya bilang strategi baru di antara yang namanya pra-peradilan karena kurangnya data untuk peradilan pada tanggal berapa itu, 1 atau tanggal berapa itu, ya kan, ditunda. Nah, kemudian saya bilang ada indikasi akan ada permainan baru untuk melindungi seseorang, ya kan. Nah, mulai beramai-ramai. Diawali dulu kan setelah kasus Vina ini mulai terkuak beberapa hari kan, ada seorang yang datang ke Mabes Polri, ya kan, itu satu. Kedua, sekarang ini serombongan satu kompi ya datang berkunjung ke rumah itu Rudiana. Kemudian ada lagi satu rombongan yang datang pakaian seragam juga datang ke rumah yang namanya Peggy Setiawan. Peggy Setiawan yang mana? Ya Kuli Bangunan. Ada apa? Ini agar upaya bisa menetapkan yang namanya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Yalah. Jadi analisis saya selama ini permainan rakor sekeluarga besar ini susah dilawan sama Pak Didi Mulyadi. Ya kenapa? Kita ini ingin menegakkan hukum dan keadilan di negara kita sendiri ini ya, karena permainan itu digenggam oleh para pejabat. Ya, pejabat kelas tinggi itu nggak main-main. Maka ada pengacara yang cuap-cuap yang mau tangkap Widya, Sayembara dan segala macam, ya kan? Nah, di situ bro, permainan udah dimulai kan? Kenyataan kan omongan saya kalau ada orang yang akan menyerang Didi Mulyadi, ya kan? Betul apa benar? Itu udah kenyataan kan, satu persatu udah mulai diawali dari orang kunjungan ke yang namanya Mabes ya, ke Mabes Polri. Jadi di situ aja kalian harus paham. Kenapa? Ya di sini karena untuk melindungi anak pejabat. Kemudian mantan-mantan pejabat pada 2016 lalu pada kemana? Hei, halo,
ya, mantan-mantan pejabat terbesar kala itu Kapolri masih Pak Tito Karnavian. Kita kasus-kasus ini ya, masalah Tito Karnavian juga pada waktu di kasus yang namanya korupsi besar-besaran, masalah di KPK dulu. Ada buku KPK itu 2 lembar hilang diganti. Nggak ada yang protes, ya kan? Tapi lenyap Buku begitu apa aja ya? kan pemberitaannya. Jadi disinilah bro, pusat-pusaran drakor-drakor ini dari mulai disinilah. Jadi kita sebagai rakyat nggak boleh bunyi, ya bisa terjadi kita dimutilasi dan segala macam. Ya itu, Jadi kejam zaman ya Soeharto. kalau ada orang yang akan mengangkat kejujuran ini akan terjadi bro. Ya seperti yang namanya zamannya Soeharto. Kalau dulu ada Pak Petrus penembakan misterius, ya kan. Ya. Kalau zaman now kekerasannya lebih kejam lagi. Ya kenapa? Ya mutilasi, ya dipisah ke sana kemari kan tubuhnya, ya seperti itu. Akankah terjadi pada kita? Ya kan? Nah seperti itu. Makanya rakyat Indonesia ini seluruhnya bersatu. Kita menjaga keideologian kita ini, persatuannya, ya bersatu. Paling susah kata Bapak melawan penjajah dalam negeri sendiri. Lah ini mafia, tapi ya yang menyelamatkan itu pelindung-pelindungnya ini ya pada berbintang. Jadi seperti itu, bro. Ya ini kan salah satu contoh. Berapa hari yang lalu saya kuak-kuak, ya kan, saya sindir-sindir, ya maju kena mundur kena, ya kan. Lah kalau ini diteruskan pasti istilahnya pejabat tinggi akan terlibat, ya kan. Kemudian kalau nggak diteruskan ini tidak ada keadilan buat keluarga Peggy, ya Peggy Setiawan yang saat ini jeruji. Ya seperti itu. Kemudian Peggy Setiawan yang aslinya kemana? Meninggalkan tempat, ya kan, merasa tersindir. Karena saya bilang Peggy Setiawan kuli bangunan kita ada 2, ya kan di situ. Nah permainannya udah dimulai loh. Ya permainannya udah dimulai. Jadi ancaman intimidasi buat untuk menghalangi Pak Deddy juga udah mulai, ya kan. Makanya saya bilang Pak Deddy berdoa, ya kan. Nah jadi siapa yang bilangin Wideho? Nah ada pula nih orang yang mau posting ya tentang pribadi saya dengan Pak Irwan, ya calon Bupati Bandung Barat. Ini terpaksa saya juga buka. Jadi kalau ada orang menyentil-nyentil saya tentang dia, maka akan terbongkarlah mafia-mafia ini di air Bandung. Ya, jangan coba-coba kamu nyenggol-nyenggol. Arya Dwi Bangga kan? Nama akun anakmu, atau yang nanya Ramdan Fauzi, ya kan, yang pacarnya anak Dai Bahtiar, ya kan. Oke lah, kita tunggu. Saya masih diam, ya, saya masih diam. Fokus ke 1 konten, 2 Cirebon. konten saya amati. Komenan akun-akun seseorang itu udah saya ambil. Jadi agar kamu tahu siapa dia. Jadi termasuk orang Bandung Barat, Cimahi Selatan itu banyak yang dibohongi. Jadi mau terkuat itu kan, bolehlah kalau mau tantang saya mah, kecil buat saya. Ya, jadi kawan-kawannya semua terlibat ini, dari mafia Bali sampai ke Bandung. Ya, semua dokumennya ada di saya di sini. Ya, semua dokumen itu ada di saya di sini. Dari sekian kartu NPWP dan segala macam, maupun daftar-daftar segala urusan perusahaan ada di saya. Ya, jadi jangan coba-coba nyenggol Widya. Kamu Jangan situ, coba-coba, apalagi ya. komen. Saya bukan nggak ngapati, ya. Jadi inilah, saya harus fokus dulu tentang kasus Wina ini. Kalau Anda menantang saya tentang Pak Irwan Gumilang, Direktur PT Arya Bangun Persada, jangan coba-coba, nanti malah digulung habis, ya. Begitu ya, sabar aja. Jadi kamu mau tahu kan siapa dia kan? Nah, jadi pertemuan-pertemuan baik di sana sini itu saya rahasia itu ada di saya semua, ya. Sebatas yang namanya kerjasama antar perusahaan, ya. Jadi jangan coba-coba nyenggol, nanti malah kebongkar bobroknya, ya. Postinglah sana, ya. Ayo bunyi lagi yang posting, ya. Hati-hati. Nah mudah-mudahan untuk Peggy Setiawan ya tetap maksimalkan
ya maksimalkan upaya negara kita ini menuntut keadilan itu. Tapi rumitnya yang namanya Pak Dedi melawan pejabat tinggi yang berbintang itu saja. Maka sekarang Pak RT itu bukan kaleng-kaleng, di belakangnya itu mafia besar. Ya di belakangnya itu mafia besar Pak RT. Ya jadi begitu bro. Ya udah satu-satu kan terkuat kan, udah mulai muncul kan. Nah Pak Deddy Mulyadi yang diserang kan tuh. Mengerikan sekali ya, di negeri tercinta kita ini seorang Pak RT pikirannya tidak main-main loh. Sebenarnya RT ini tugasnya apa sih? Bukannya rukun tetangga ya? Sebenarnya RT ini terlibat kasus apa sih? Sehingga ada pengawalan ketat terhadap RT yang satu ini. Spesial banget. Satu-satunya RT di Indonesia yang punya backingan, bukan orang sembarang. Bahkan ada isunya Pak RT ini punya mobil mewah atau apalah. Ya mungkin itu hasil dari uang haram kali ya. Mantan RT yang bikin keterangan palsu tentang kasus pembunuhan Vina, yang menjebloskan warganya ke penjara. Sekarang kemana-mana dikawal sama teman-teman. oknum polisi. Hebat ya. Hebatnya kemana-mana pakai mobil mewah. Kapan lagi? Ya kan? Kapan lagi kalau enggak lu? Tapi gini loh, lu kan sekarang udah tua nih, ya kan? Apa lu nggak takut dosa ya? Tapi kalau orang-orang gitu nggak bikin dosa, yang penting bikin bagaimana nikmatnya dunia ini. Aduh, sampai kapan lu? Sebentar lagi kalau udah kebongkar semuanya, ya nikmatin aja selagi lu masih di luar, masih dikawal-kawal oknum-oknum polisi, dikawal kemana, ya kan? Sebentar lagi lu masuk penjerong, ayo, gak bisa menikmati itu lagi, ya kan? Ya, orang-orang yang dulunya memberikan kesaksian palsu sampai-sampai ada yang menjadi korban yang seolah-olah itu adalah pelaku. Mereka tidak bersalah, tetapi karena kesaksian palsu yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika itu, membuat 7 atau 8 orang Cirebon itu masuk di dalam penjara. Saat ini RT yang sedang viral, yang kemana-mana selalu dikawal. Ini tentunya mereka merasa takut karena RT ini menyimpan banyak rahasia. Ya, ini tentunya karena RT ini ketika itu membuat pernyataan palsu yang menyelamatkan oknum-oknum kepolisian. Saat ini tentunya akan terjadi sebuah dilema yang sangat besar. Bagaimana tidak? Jika peristiwa ini diungkapkan secara jujur, maka kepolisian, marwah institusi kepolisian akan menjadi taruhan. Nama-nama besar di belakang peristiwa ini akan terungkap. Tapi jika peristiwa ini ditutup, maka sama juga. Karena peristiwa ini sudah mendunia. Semua sudah tahu tentang peristiwa Vina Cirebon. Siapa orang-orang di belakang layar itu? Ada pejabat, ada oknum polisi, ya, ada bandar-bandar narkoba. Itulah yang membuat kasus ini nampak sangat sulit. Saat ini tentunya kita netizen Indonesia harus kompak bersatu untuk mengawal Kang Deddy Mulyadi. Saat ini Kang Deddy Mulyadi sedang sendirian menatap kasus ini
Dia akan melawan para jenderal. Dia akan melawan para pejabat-pejabat yang bukan pejabat biasa. Susahnya di negeri tercinta ini, ketika kita mencoba untuk mengungkapkan sesuatu yang jujur, maka kita akan menjadi musuh bagi orang lain. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam waras.